Perkenalkan, nama saya Manaim Jolanda William Mani dari kelas 4C dengan NIM 203643. Saya akan menjelaskan alasan dan masalah perpecahan gereja atau skisma sebelum konferensi Edinburgh 1910. Pada abad keempat, keadaan gereja terutama yang berada di daerah wilayah Kekaisaran Roma telah berubah karena pada tahun 313 Kaisar Konstantinus Agung telah mengumumkan kebebasan agama Kristen di dalam kekaisaran tersebut. Dengan demikian, penghambatan yang terjadi sebelumnya terhadap orang-orang Kristen dari penguasa Romawi telah berakhir dan gereja mendapat perlindungan dari negara, dan bahkan mulai tahun 380 Kaisar Theodosius telah menetapkan agama Kristen sebagai agama negara, yang berarti seluruh warga kekaisaran itu diwajibkan untuk menganut agama Kristen. Namun, setelah gereja mendapat pengakuan dari negara, banyak timbul perselisihan di dalam gereja yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan paham mengenai pokok-pokok tertentu dari iman Kristen tersebut. Pokok ajaran yang paling banyak diperdebatkan pada saat itu adalah mengenai hubungan Logos atau Yesus Kristus dengan Allah Bapa, masalah Trinitas, dan juga soal kedua tabiat Kristus. Persoalan tersebut sangat menegangkan hingga mengakibatkan perpecahan gereja karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sebagai ajaran yang benar, sehingga dia mengadakan konsili-konsili yang dihadiri oleh wakil-wakil seluruh gereja pada waktu itu. Konsili-konsili itu kemudian disebut konsili-konsili oikumenis karena meliputi seluruh gereja. Keputusan-keputusan konsili tersebut disebutkan sebagai penjaga ajaran yang benar atau ortodoksi. Ajaran yang berlawanan dengan keputusan konsili dinyatakan sebagai ajaran sesat, dan setiap penganut ajaran sesat selain dikucilkan dari gereja juga dikeluarkan dari negara atau kekaisaran Romawi. Karena waktu itu gereja telah menyatu dengan negaranya yang bukan anggota gereja, tidak ada tempatnya dalam negara. Terdapat 3 pengakuan yang kita kenal sekarang yang diakui oleh gereja-gereja di dunia. Yang pertama, pengakuan iman rasuli atau apostolikum. Yang kedua, pengakuan iman Nisea atau Nisianum. Pengakuan iman Athanasius atau Athanasium. Pada abad-abad pertengahan, perkembangan gereja di barat berbeda dengan perkembangan gereja di timur. Artinya di barat suasana gereja dipengaruhi oleh pemikir-pemikir yang dahulu timbul di kekaisaran Romawi bagian barat. Sedangkan gereja timur ialah gereja yang dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang dulu ada di kekaisaran Romawi bagian timur. Gereja barat ialah gereja Katolik Roma dan juga gereja Protestan yang memisahkan diri dari gereja Roma Katolik sesudah reformasi. Sedangkan gereja yang berasal dari timur adalah gereja Ortodoks Timur atau yang disebut Katolik Yunani dan juga gereja Rusia. Gereja-gereja Nestorian dan Monofosit. Gereja di barat semakin kuat yang dapat dilihat dengan 3 hal, yaitu Paus muncul sebagai pemimpin gereja yang juga berperan sebagai pemimpin politik, di mana seluruh raja dan kaisar berada di bawah kekuasaan Paus. Yang kedua, terwujudnya Corpus Christianum, yakni suatu kekuasaan kekristenan di seluruh Eropa. Corpus Christianum itu nyata dalam beberapa hal: 1 liturgi, 1 bahasa, 1 sistem kepemimpinan, dan 1 sistem ajaran. Yang ketiga, tiap-tiap orang harus menaati kepausan Roma, dan ajaran yang menyatakan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui gereja RK. Tetapi di pihak lain, pada abad-abad pertengahan itu terjadi perpecahan antara gereja barat yang berpusat di Roma dengan gereja di wilayah timur yang berpusat di Konstantinopel. Perpecahan antara gereja barat dan gereja timur terjadi pada tahun 1054. Beberapa hal yang menyebabkan perpecahan tersebut adalah kuasa Paus yang terlalu tinggi di dalam gereja, sehingga gereja timur sering merasa bahwa Paus itu bertindak dengan sewenang-wenang, misalnya memecat patriark atau pimpinan gereja di bagian timur semacam uskup.
dengan sesuka hati. Adanya perbedaan budaya, terutama di bidang bahasa, gereja barat mempertahankan bahasa Latin, sedangkan gereja timur menggunakan bermacam-macam bahasa, misalnya bahasa Yunani dan bahasa Syria. Yang ketiga, adanya perbedaan ajaran mengenai gereja dan keselamatan. Gereja barat lebih menelitik beratkan segi organisasi dari gereja yang berdasarkan kesaksian-kesaksian, sedangkan gereja timur lebih menitik beratkan persekutuan-persekutuan yang diikat oleh kuasa Roh Kudus. Perpecahan gereja itu sering juga disebut dengan skisma. Kemudian pada zaman reformasi, setelah adanya reformasi yang dimulai Martin Luther, maka terjadilah perpecahan gereja yang lebih besar lagi yang disebabkan oleh perbedaan ajaran. Karena ajaran dan praktik gereja Roma Katolik dinilai oleh bapak-bapak gereja reformasi telah banyak menyimpang dari ajaran Alkitab. Timbulnya reformasi banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan yang dialami manusia pada waktu itu, baik di bidang komunikasi maupun di bidang ilmu pengetahuan. Oleh pengaruh kemajuan tersebut, orang-orang Kristen semakin banyak yang telah terpelajar dan semakin banyak yang mendalami isi Alkitab, sehingga mereka semakin kritis dalam menilai situasi yang terjadi di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Selain perpisahan karena reformasi, pemisahan yang lain dari Roma Katolik terjadi di Inggris pada masa pemerintahan Raja Hendrik yang ke-8. Dia berkuasa sebagai raja di Inggris pada tahun 1509 sampai 1547. Perpecahan tersebut terjadi karena Paus di Roma tidak menginginkan perceraian perwakilan Raja Hendrik ke-8 dan istrinya Katarina dari Aragon untuk bisa kawin dengan seorang wanita di istananya yang bernama Anna Boleyn. Tetapi raja tersebut tetap melakukan keinginannya tersebut. Karena hal tersebut, raja memutuskan hubungan gereja Inggris dari kepemimpinan Paus di Roma, yaitu pada tahun 1531. Gereja di Inggris itu kemudian diberi nama Gereja Anglikan, di mana Raja Inggris langsung berperan sebagai kepala atau pimpinan gereja. Di kalangan golongan Protestan tersebut sendiri pun terjadi perbedaan paham mengenai beberapa pokok ajaran Kristen tersebut, sehingga pada akhirnya golongan Protestan itu sendiri menjadi terbagi-bagi. Ada yang mengatakan dirinya golongan Calvinis, golongan Lutheran, dan golongan lainnya. Dari banyaknya golongan yang timbul setelah reformasi, maka dapat dikatakan bahwa gereja reformasi tersebut tidak mendorong kesatuan gereja. Malahan dengan adanya reformasi tersebut, perbedaan di antara gereja-gereja semakin besar. Dalam sejarah yang panjang gereja tersebut, gereja yang awalnya esa tersebut telah menjadi terpecah belah menjadi banyak gereja. Namun adanya perpecahan gereja tersebut yang terjadi, mereka memulai usaha-usaha untuk memulihkan kesan tersebut. Kesatuan gereja yang diciptakan tersebut disebut oikumene. Kaisaran Romawi Timur memakai tentara untuk membawa kembali orang-orang yang menolak keputusan-keputusan Salsedonic. Paus-paus abad pertengahan dengan bantuan negara menindas setiap kelompok Kristen yang tidak tunduk kepada mereka. Calvin menunjukkan jalan lain. Kesatuan gereja hanya diperoleh jika semua gereja ingin takluk pada kekuasaan Alkitab dan memakai kitab suci tersebut sebagai seluruh ajarannya. Puncak segala usaha oikumenis pada abad ke-19 ialah konferensi perkabaran Injil seluruh dunia di Edinburgh tahun 1910. Konferensi tersebut merupakan titik tolak gerakan oikumenis yang menghadiri konferensi Edinburgh tersebut, yakni wakil-wakil dan organisasi-organisasi perkabaran Injil dan juga gereja Anglikan. Konferensi Edinburgh adalah konferensi studi dan konsultasi untuk membahas sejumlah persoalan yang timbul dalam lapangan perkabaran Injil. Hal-hal yang sensitif yang dibahas dalam konferensi tersebut yakni persoalan yang menyangkut teologi dan tata gereja. Pokok-pokok yang dibahas dalam konferensi Edinburgh adalah perkabaran Injil seluruh dunia, gereja di lapangan perkabaran Injil, pendidikan dan pengkristenan, berita Kristen dan agama-agama bukan Kristen, persiapan para pekabar Injil,
hubungan dengan pangkal di dalam negeri, hubungan dengan pemerintah, dan kerjasama. Sekian hasil pemaparan saya. Terima kasih.